Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Nah, marilah kita mulai materi hari ini, yaitu pembelajaran kita tentang tema 1, subtema 1, PP 4. Pertama, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang ketiga. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Contoh-contoh sikap sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga antara lain yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air di sini banyak artinya anak-anak. Nah, kita sangat peduli pada negara kita. Kita membela negara kita. Kita memakai produk dalam negeri. Nah, itu semua adalah cinta tanah air. Ya, kita rukun. Kemudian kita menghargai hasil karya orang lain. Mengutamakan kepentingan bersama, itu juga cinta tanah air. Nah, semua itu adalah contoh-contoh dari sikap sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Contoh sikap sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat adalah musyawarah untuk mendapatkan keputusan. Nah, pada sila keempat tersebut kita bermusyawarah untuk mencapaikan suatu keputusan. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Ikut serta dalam pemilihan umum, itu masuk dengan ke sila keempat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, kita memberikan kebebasan kepada orang lain. Menghargai hasil musyawarah. Nah, ini masuk pada sila keempat. Kemudian kita melangkah kepada pembelajaran perkembangbiakan. Anak-anakku, perkembangbiakan yaitu perkembangbiakan hewan di sini ada 3 cara, yaitu bertelur, ovipar. Jadi bertelur kita sebut dengan ovipar. Melahirkan disebut juga dengan vivipar. Kemudian bertelur, melahirkan, bertelur dan melahirkan, di situ ovovivipar. Itu adalah perkembangbiakan hewan, yaitu ada 3 cara tersebut. Sekarang kita akan membahas secara satu persatu. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar itu contohnya adalah unggas. Hewan yang sejenis unggas di sini adalah ayam, itik, burung. Nah, ini adalah sejenis unggas. Kemudian ada ikan dan amfibi yang tidak mengerami telurnya sampai menetas di luar tubuh. Kemudian buaya, cicak, kura-kura. Nah, ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ya, disebut juga ovipar. Sebangsa unggas, ayam, itik, burung, ikan dan amfibi yang tidak mengerami telurnya sampai meretas di luar tubuh, kemudian buaya, kura-kura, dan cicak. Kemudian, perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau vivipar. Ciri-ciri hewan yang melahirkan di sini, yaitu melahirkan, mempunyai daun telinga, menyusui, mempunyai kelenjar mama. Nah, itu vivipar. Contohnya, kucing, anjing, gajah, singa, sapi, kelinci, ikan paus. Nah, ini yang beda anakku ya. Ikan paus di sini sejenis ikan, tapi dia termasuk vivipar karena dia melahirkan. Sedangkan ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Contohnya ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Itu ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, sekarang kita beralih ke paragraf induktif.
Pada paragraf induktif, ya, kalimat utama itu terletak di akhir paragraf. Kemarin kita sudah mempelajari tentang paragraf deduktif. Paragraf deduktif yang kemarin itu bahwa kalimat utama terletak di awal paragraf. Sekarang kita mempelajari paragraf induktif, yaitu pada paragraf induktif ini kalimat utama terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelas disampaikan terlebih dahulu, baru kalimat utama atau kalimat yang diawali dengan kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Itu paragraf deduktif. Saya ulangi, paragraf induktif di sini pada sebuah paragraf itu diawali dengan kalimat penjelas dulu. Setelah kalimat penjelas 1, kalimat penjelas 2, kalimat penjelas 3, baru di akhir paragraf tersebut itu ada kalimat utama. Nah, kalimat utama ada di akhir paragraf. Nah, contoh sekarang paragraf induktif. Ahmad suka menolong orang dan selalu ramah terhadap siapapun. Tidak seperti adiknya, Hakim, yang suka jahil kepada orang. Hakim lebih terkenal karena nakalnya dibandingkan prestasinya. Itulah alasan mengapa kedua saudara ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang pertama. Ahmad suka menolong orang dan selalu ramah terhadap siapapun. Berarti ini cerita tentang Ahmad yang suka menolong orang dan selalu ramah terhadap siapapun. Kemudian kita bandingkan dengan kalimat yang terakhir. Itulah alasan mengapa kedua saudara ini. Nah, kedua saudara berarti ini lebih dari satu. Sedangkan di sini hanya menceritakan tentang Ahmad. Nah, itulah alasan mengapa kedua saudara ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Nah, di sini kalimat yang terakhir ini yang lebih lengkap. Nah, kalimat yang lebih lengkap ini pada paragraf terakhir ini bisa mewakili, bisa berdiri sendiri, mewakili sebuah cerita yang ada dalam paragraf ini dibanding dengan kalimat yang awal. Nah, kalau seperti ini, maka kalimat yang lebih lengkap ini yang bisa berdiri sendiri adalah kalimat yang terakhir. Maka disinilah letak kalimat utamanya. Apabila kalimat utama terletak di akhir paragraf ini, maka pada kalimat yang pertama ini disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas 1 sampai siapapun, kalimat penjelas kedua mulai tidak seperti ini sampai orang. Kemudian kalimat penjelas ketiga mulai Hakim ya sampai prestasinya. Baru yang terakhir kalimatnya adalah kalimat utama. Nah, apabila kalimat utama terletak di akhir paragraf, berarti diawali dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas 1, kalimat penjelas 2, kalimat penjelas ketiga, dan diakhiri kalimat utama. Ini yang disebut dengan paragraf induktif, yaitu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, ini keterangannya. Kalimat penjelas ke-1 tadi, Ahmad suka menolong orang dan selalu ramah terhadap siapapun. Kalimat penjelas kedua, tidak seperti adiknya, Hakim yang suka jahil kepada orang. Kalimat penjelas ketiga, Hakim lebih terkenal karena nakalnya dibandingkan prestasinya. Sedangkan kalimat utama, yaitu itulah alasan mengapa kedua saudara ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Nah, inilah tentang penjelasan dari kalimat utama, yaitu kalimat paragraf induktif. Nah, disinilah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita akan segera mengerjakan LK untuk hari ini. Tetap semangat ya, kita tetap belajar walaupun melalui daring.
Silakan mengerjakan LK-nya, silakan dan dibuka dan dikerjakan dengan senang hati, bukan dikerjakan dengan terpaksa. Ini adalah bekal kalian menjadi anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia yang tangguh dan hebat. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.